Sahabat Kompas.com, KPK baru saja menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada Rabu dini hari. Edi ditangkap atas kasus dugaan suap perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kini KPK telah menetapkan Edi sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Selain Edi, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya. Penangkapan ini bermula setelah KPK menerima informasi adanya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara. Pada tanggal 21 November sampai 23 November 2020, KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada sebuah rekening bank. Rekening bank ini diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang dipergunakan untuk membeli barang mewah di luar negeri. Kemudian pada Selasa 24 November 2020, tim KPK bergerak dalam beberapa tim. KPK berpencar menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, KPK mengamankan beberapa lokasi. Di Bandara Soekarno-Hatta, KPK menangkap 8 orang. Mereka adalah Menteri KP Edi Prabowo, istri Edi Iis Rosyati Dewi, staf khusus Menteri KP Safri, Direktur Jenderal Tangkap Ikan KKP Zaini, Ajudan Menteri KP Yuda, Protokoler KKP Yeni, Humas KKP Desri, dan Direktur Jenderal Budidaya KKP Slamet. Mereka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena baru saja mendarat dari perjalanan dinas ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. KPK kemudian mencokok 9 orang lainnya di rumah mereka masing-masing. Berikut daftarnya. Sebanyak 17 orang itu dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan, ditemukan ATM BNI atas nama Ainul Fakih. KPK juga mengamankan sejumlah barang mewah, seperti tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co., tas koper LV, dan tas koper Tumi. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan 7 orang tersangka, yakni Edi, Siswadi, Safri, Ainul, Suharjito, Andre, dan Amiril. Edi, Safri, Siswadi, Ainul, Andre, dan Amiril selaku tersangka penerimaan suap disangka melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Adapun Suharjito selaku tersangka pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Demikian news update, ikuti berita terupdate lainnya hanya di kompas.com.